Perundingan itu sudah diawali dengan pertemuan kami dengan Menteri Pertahanan di Jakarta pada tanggal 10 April 2015. Jadi dalam pertemuan itu kami sudah diskusi dan Pak Menteri sendiri sudah menjelaskan kepada kami bahwa sebagai seorang menteri, tugas Menteri Pertahanan, tugasnya dan kewajibannya dimanapun adalah peran negara-negara. Tapi pada kesempatan itu dalam tataran baru adalah membela perdamaian dan kemanusiaan, karena ada perang di Eropa, sehingga beliau katakan bahwa saya kepada seorang pemimpin perlu mencontoh Yesus Kristus yang adalah berkorban mati bagi orang banyak, bukan untuk diri sendiri atau keluarga, demi untuk manusia. Beliau sampaikan hal itu selama 2 kali. Jadi, sehingga waktu kami pulang, kami setelah konferensi pers kami ditahan polisi. Sampai hari status kami ya tidak jelas. Sebenarnya secara hukum itu kami punya hak untuk. Nah itu artinya perundingan itu sebenarnya sudah diawali di tahun 2015. Sudah. Cuman pada saat kami ditahan, status kami sebagai tahanan kota sampai hari tidak jelas, maka kami harus kembali bicara. Karena ini menyangkut dari kepentingan bagaimana menyelamatkan orang, bukan soal diri kita seperti apa yang disampaikan Gubernur. Menyelamatkan orang banyak. Jadi pada kesempatan ini kami lebih fokus kepada apa yang diminta oleh Presiden Negara Federal Barat adalah bagaimana pemerintah Indonesia, Presiden dan Kabinet Indonesia Maju dapat membuka diri untuk membahas dan bisa ada perundingan. Memang syarat-syarat perundingan itu kami sudah siapkan. Pertama itu apa? Pokok-pokok pembahasannya itu pembahasan apa? Seperti yang ada termuat dalam ini. Pertama adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat tetap menjalin hubungan bilateral. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik menjamin keamanan dan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia di Papua ataupun rakyat Papua di wilayah Indonesia. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Papua Barat mengatur perpindahan administrasi negara dan administrasi aparat sipil negara bagi ASN yang mau dan atau ingin berpindah tugas ke daerah asalnya, baik orang Papua yang bertugas di wilayah negara Indonesia kembali ke 7 wilayah negara bagian Negara Federal Republik Papua Barat, ataupun ASN Indonesia yang bertugas di wilayah Papua ke wilayah Indonesia dengan tertib, aman dan damai. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat mengatur perpindahan masyarakat sipil bagi siapa saja orang Papua ataupun Indonesia memiliki hak untuk menetap sebagai warga mana saja di Indonesia atau Papua. 5. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat bekerja sama dan saling bantu-membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengembangan teknologi. 6. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federal Republik Papua Barat menjunjung tinggi nilai-nilai
toleransi, saling mengakui dan menghargai sebagai dua bangsa dan dua negara yang masing-masing sudah merdeka dan berdaulat penuh, yang memiliki tanggung jawab ikut melaksanakan ketertiban, perdamaian, dan keamanan internasional. Ya, ada 6 poin yang beliau tegaskan dalam nanti dibahas dalam perundingan. Yang sangat urgen adalah bagaimana kita bahas penduduk itu dalam transaksi. Selanjutnya beliau juga menyampaikan kepada kelompok-kelompok aktivis pergerakan merdeka seperti KNPB, YLMP, UPNCL, dan lain-lain bahwa tidak bisa diterima karena mereka negara berdaulat oleh organisasi internasional seperti ACP, MSG, dan Pasibalian Forum. Itu ketegasannya disampaikan lewat media Petrapol, Dubes Petralau ada bicara, dan oleh Sekjen MSG tentang ada berita bohong oleh Jubi bahwa di MSG ada kamar untuk kerja, ruang kerja untuk YLMP. Semua data ada di MSG. Ini yang diimbau supaya tidak usah orang itu lagi bicara banyak, karena bagaimanapun yang menentukan kita bisa bicara sampai tingkat PBB adalah organisasi-organisasi itu di kawasan. Mereka yang bisa bawa masalah ini ke tingkat internasional dan PBB. Itu kedua. Yang ketiga, beliau juga himbau kepada para rektorat penjara. Beliau mengimbau kepada para generasi muda, mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah Papua, kaum intelektual dan pejabat pemerintah, orang asli Papua dan non Papua yang akan menjadi partner kerja di pemerintah untuk mendukung negara federal, sebab kelanjutan dari pemerintahan negara federal ada di pundak kalian sebagai generasi penerus bangsa, dan kami sebagai generasi tua hanya mengantar sampai pada pengakuan secara reguler dari NKRI dan dunia internasional. Yang berikut beliau juga sampaikan tentang bagaimana di tingkat perguruan tinggi dapat menyikapi tentang buku ini dan memberi bobot dan merekomendasikan kepada pemerintah. Kenapa di UI saja pada saat kita lepas ini mereka juga lepas Indonesia, itu ada muncul di beberapa teman-teman ada lihat di YouTube. Kenapa kita di tanah Papua yang punya negeri sendiri tidak melihat itu? Itu UI maksudnya sempat bahas juga. Ada keluar di Pernah bahas tentang negara federal. baru saja kemarin setelah kita punya kesempatan melihat itu. Iya. Ada di YouTube dari yang Andreas juga sedikit juga ada beberapa yang kami ada ikuti, tapi itu bukan apa, tapi bagi kami ada simpati pemerintah terhadap apa yang disampaikan, diusulkan oleh Presiden Negara Federal. Itu kira-kira yang membuat kita hari ini bisa bicara dan mungkin bisa dipublikasikan, dan mengapa kalau kita bicara ada bukti. Kalau kita menteri bicara apa? Kalau bicara soal itu ada di punya data. Bagaimana organisasi dunia, organisasi internasional di dunia itu, ya kan? Misalnya ini namanya sekitar laut. Banyak bicara tentang legalitas sendiri tidak bisa menerima organisasi kecuali negara berdaulat. Begitu juga
sejen apa ini MSJ ada bilang dia minta supaya segera diproses itu judi, ya toh? Karena ada yang memberikan apa itu berita bohong bahwa ada ruang kerja GLP di MSJ, di sekretariat MSJ. Dan di situ mereka sudah tegaskan bahwa yang bisa diterima adalah negara federal. negara kedaulatan, negara berdaulat, bukan federal siapa saja. Ya. Di kawasan yang sudah berdaulat, artinya sudah menyatakan diri sebagai negara, suatu deklarasi atau proklamasi. Oke, tapi kalau organisasi itu tidak bisa. Jadi ini seperti mengajak juga untuk mereka tidak usah lagi terlalu Iya. atau berjuang, mari bergabung Ya, seperti itu ya. marilah kita bersatu. Iya. Kita Partai antar yang- barang ini sebab bagaimana menyelamatkan orang. Kita ini kan semuanya bicara emosi. Kalau YLMP itu jelas visinya, karena itu teman-teman dulu sama-sama Iya. di negara federal ini. Iya, Pak Sekjennya. Kita sama-sama di apa itu di Kongres. Pak Waroni. Macam Pak Markus Iya. itu ketua Komisi Bidang Pemerintahan. Markus Alok nih. Kami ini anggotanya dalam sidang itu. Dulu beliau di negara federal juga. Ya sama-sama ini, masih sama-sama. Jadi itu yang kami minta, ya toh. Sebenarnya tidak usah apa, karena organisasi seperti ini, ya toh. Itu juga sudah sampai ke Pak Presiden bilang dia tidak menerima tolak karena apa? Mari kita berbicara karena negara baru bisa bicara. Organisasi tidak bisa bicara negara sampai hari ini, ya toh. OPM yang kita ini dulu ini OPM. Saya OPM dari tahun 70. Ditahan proses dari tahun 70 kami tidak bisa dapat kesempatan sampai ke PBB. Kenapa? Di kawasan pun tidak bisa terima karena itu organisasi. Apakah seperti PBB visinya 3 organisasi perlawanan, itu berarti dia kan melawan pemerintah kedaulatan Indonesia ini kan, ya toh. Sama saya kok bicara dalam kerangka apa? Sudah visinya jelaskan. Makanya kan sudah sampai ke Pak Presiden, Pak Presiden Soekarno. Beliau sarankan kalau yang begitu kami waktu direformasi tahun 1997 sampai kibarkan bendera tahun 1999, kami punya visi adalah perjuangan aman, damai, dan bermartabat. Sehingga kalau ada visi begitu, kami tidak bisa terima karena kami sudah membangun komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Bahwa perjuangan kami adalah perjuangan aman, damai, dan bermartabat dalam menuntut hak politik kami, hak politik, yaitu tuntutan merdeka. Sehingga sampai tanggal 19 Oktober sudah dinyatakan dalam bentuk deklarasi sebagai sebuah negara. 19 Oktober 2011. Jadi oleh karena itu yang sudah beberapa kali Pak Presiden sudah katakan, mari tidak usah kalau kalian bikin ya sama saya OPM dari tahun 65 sampai sekarang kita tetap begini saja. Yang bisa bicara antar negara hanya negara-negara. Kalau bicara dialog itu adalah sebuah negara, di dalam negara itu ada kelompok-kelompok yang berseberangan. Itu boleh negara atau berbicara, berdialog. Kau mau apa? Tapi kalau perundingan itu hanya berlaku antara negara dan negara, negara yang baru merdeka dan negara yang menjajah atau negara yang sekarang dengan negara yang baru merdeka. Seperti itu perundingan. Perundingan itu hanya bicara bagaimana kita menetapkan apa itu kerangka perundingan, dan itu kami sudah bahas sejak 2015 bersama KIP. Sudah ada proposal, sudah ada juru rundingnya dari negara federal. Sekarang kami sebetulnya sampaikan Pak Menteri. Menteri bilang ya kalau begitu kita perundingan supaya kami Indonesia juga tetapkan. Ya toh? Indonesia tetapkan dia punya juru runding dan dia punya program. Terus setelah itu kita bicara berapa biaya perundingan itu. Terus pihak ketiga siapa yang kita usul untuk dia Netral. menangani. Itu kan sudah itu namanya perundingan. Seperti itu yang kami minta, kami sudah siapkan, kami punya kerangka, dan itu dalam bentuk proposal dari Pak Presiden sampaikan ke Pak
pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020 2020 ya? ya sudah disampaikan ini proposal. Nah sekarang kami berharap pemerintah Indonesia bisa membuka diri. Karena apapun yang paling urgen adalah bicara penduduk, keselamatan penduduk. Belanda dan Indonesia itu yang pertama, Belanda dan Indonesia bicara penduduk. Penduduk yang kehilangan itu dia taruh di mana? Belanda yang pakai untuk mempertahankan Indonesia sebagai wilayah Belanda. Akhirnya apa ya? Misalnya ada sebagian orang Indonesia di Suriname, di Fiji, itu mereka yang mengkhianati perjuangan bangsa Indonesia, orang Indonesia. Ya toh? Kalau orang Belanda sendiri, ya dia pulang ke kampung halamannya. Seperti itu ya kita bicara di Papua. Kalau orang Indonesia misalnya terjadi perundingan, bisa pulang. Tapi yang orang Papua yang anti kemerdekaan Papua itu masalah di sini. Itu disebut pengkhianat bukan? Iya itu yang namanya pengkhianat. Nah itu masalahnya di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa kita harus bicara? Sebab 60 tahun ini orang-orang di hutan di Limba ini yang sekarang terus berbantah sudah sakit hati sekali. Kalau kita tidak bicara baik-baik, ya toh, keselamatan mereka ini siapa yang bertanggung jawab? Itu ada di situ. Itu hal yang perlu kita. Yang lainnya bisa sehingga Pak Presiden minta lewat media tolong diekspos dan nanti setelah itu kita akan menyurat. Dan sebenarnya kita tidak perlu menyurat ke pemerintah Indonesia lagi karena go internasional kita sudah ada ini sudah ada. Cuman kami berpikir lagi wilayah Indonesia, wilayah Papua ini negara federal itu tidak seperti Timor Leste. Itu masalah. Kita bicara begini, tapi besok kita berdiri sama-sama. Ketika terjadi intervensi internasional, lawan kita adalah dua, ya kan? Intervensi internasional dan mereka yang sakit hati. Serobot masuk, apa yang terjadi? Kita mulai kemana? Ini masalah. Itu yang difikirkan diharapkan oleh para pemimpin negara federal, dan presiden negara federal, Republik Papua Barat, supaya pemerintah Indonesia dengan kabinet Indonesia Maju mari kita bicara. Yang sebenarnya sudah diawali tahun 2015. Kira-kira itu yang dimaksud dan pertemuan hari ini. Ini saya mau tanya, bicara negara kan perlu ada pengakuan dari negara-negara lain. Nah, negara-negara luar yang sudah mengaku soal negara federal ini siapa? Negara luar mengaku atau tidak itu urusannya negara federal. Tapi yang penting dalam satu proses pengakuan dia pertama itu adalah negara penjajah, itu aturan hukum internasional atau negara yang selama ini ada di tempat itu. Misalnya sekarang Indonesia sudah ada di sini, ya mau tidak mau Indonesia harus mengaku karena persoalan yang mungkin adalah penduduk. Itu yang Belanda pernah lakukan untuk Indonesia setelah merdeka 1949 harus mereka dulu dalam perundingan menyebutkan ya mereka bahas. Nah, maksud saya untuk diakui sebagai sebuah negara itu kan ada wilayah, mata uang, lagu kebangsaan, rakyat, terus pengakuan negara-negara sekitar. Nah, yang pengakuan ini dari mana saja? Sebenarnya begini, saya mau kasih tahu. Dan kemarin kan saya sudah itu rahasia negara kami. Kami kan sudah yang namanya tahun 2021 kami sudah go internasional. Jelas dalam tahun 2021 sampai sekarang itu sudah ada komunikasi. Biar kami sekarang bilang itu Indonesia harus mau terima itu apa mau perundingan. Kita bicara damai, bicara manusia. So kalau itu terjadi, ya kan? Perundingan itu pengakuan kan bisa saja kawasan, ya kan? Kawasan semua sudah siap. Oke, satu lagi. Saya ingat tahun 2000 atau 2001 Pak Presiden Pak Forkorus itu pernah ngomong
bahwa beliau pamit tidak lagi membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena 2 kali suratnya itu tidak ditanggapi oleh presiden, tidak akan membangun komunikasi lagi. Tapi ini artinya kan membangun komunikasi lagi. Ya, kenapa kita melihat ini cuma etikat baik kami. Sebenarnya kami sudah ada go internasional, tapi mau terima tidak. Ini saya sebagai ketua Dewan Nasional Papua, ya toh, kalau di Indonesia bilang DPR-nya, ya toh, Dewan Perwakilan Rakyat, melihat situ. Kalau presiden sudah tidak mau. Berarti ini ada etikat ya? Ini soal etikat saja. Ya. Bukan soal apa, soal presiden sudah mau dan komunikasi sudah ada. Saya sudah bilang bukan uang segalanya, tapi hati. Ya toh, bukan itu pasti punya hubungan dengan negara lain. Sudah ada. Seperti itu. Dan mengapa sekarang saya tanpa beban saya bicara? Mau ditangkap silakan karena saya sudah tahu bahwa ada. Ya, dalam waktu ke depan itu pasti terjadi. Apa terjadi? Apa yang terjadi? Ada komunikasi terbuka. Ya toh, komunikasi terbuka yang tadi Pak bilang apa itu pengakuan kawasan atau negara. Kalau terjadi secara terbuka, mereka sekarang masih menghormati ini wilayah kedaulatan Indonesia, masih memberikan kesempatan apa Indonesia membuka diri. Ya. Itu dalam konteks itu. Ya toh, kira-kira seperti itu. Jadi mengapa? Ya kemarin kami Pak Presiden panggil kami, para pimpinan tinggi di negara, kami berdiskusi terus sampaikan, silakan sampaikan. Saya sekarang sudah bohong. Saya bilang Pak, saya ini sebagai wakil rakyat, saya harus bicara keselamatan masyarakat saya. Rakyat yang ada di wilayah negara federal Republik Papua Barat. Saya ketua Dewan Nasional Papua Barat, saya harus berbicara. Presiden sudah, saya bicara. Tapi dorong terdengar silakan. Ya toh, saya ikut pres sudah go internasional, mari kita bicara. Begitu kira-kira. Yang membuat kami hari ini harus, tapi kami ada lagi beberapa untuk ke depan ada. Minggu depan kami ada. Kami bicara dalam konteks apa? Besoknya lagi ada dalam konteks apa? Nanti kami bicara bahwa negara kami sudah siap. Jadi bila tanpa respon lagi, berarti ditinggalin? Kami tinggalin. Oke. Karena ini yang kami bicara, kita dong dengar, manapun ada dengar, baik di dalam negeri, di luar negeri ada dengar. Mengapa Presiden tidak mau bicara? Ya saya sebagai Ketua Dewan Nasional, saya bicara. Pemerintah pusat mau dengar tidak? Saya kapasitasnya sama. Ya toh? Saya tidak punya beban. Silakan hari ini mau tangkap saya, silakan. Tapi saya mau tanya, tangkap dalam kapasitas saya sebagai apa? Kami bukan ormas, kami organisasi pemerintah yang sudah berdaulat secara sepihak, ya toh, menyatakan deklarasi itu sama dengan proklamasi Indonesia 45. Sama pun ini Amerika juga lewat proklamasi, semua negara-negara dunia itu ada yang diberikan secara cuma-cuma, ya toh, ada yang lewat perang. Ya, kami sama di Indonesia, deklarasi itu sama dengan proklamasi. Indonesia sebenarnya harus sadar bahwa dalam pembukaan di Undang-Undang 45 kemerdekaan atas segala bangsa, apa dia paham bagian itu atau tidak? Nah, seperti itu, tapi itu kita tidak mempersoalkan. Tapi inti kita bahwa kita masih dikasih kesempatan apa kita mau, karena kita melihat bagaimana keselamatan dari penduduk Indonesia yang tadi wilayah negara federal. Oke. Masih ada pertanyaan.